Shalom, selamat pagi buat kita semua yang beribadah di rumah masing-masing. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tema khotbah mengenai terpesona karena Yesus. Saudara tahu waktu Petrus berjalan di atas air, sebelum dia bisa berjalan di atas air, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Sebenarnya waktu dia lihat Yesus berjalan di atas air, Petrus terpesona. Tapi Petrus tidak berhenti hanya dia terpesona di situ. Dia minta kepada Yesus apa yang Yesus lakukan atau Yesus berjalan di atas air. Dia minta hal yang sama. Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruh aku jalan di atas air." Dan Yesus mengabulkan permintaan Petrus. Seringkali saudara, kita terpesona oleh hal yang lain. Kita terpesona oleh kebaikan kita terpesona oleh mungkin bahkan penyakit kita terpesona oleh hal-hal yang lain selain daripada Yesus. Sehingga Galatia 3 ayat 1 mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Yesus Kristus yang telah disalibkan dengan terang," dilukiskan dalam bahasa Galatia, dilukiskan dengan terang. Dialah yang mempesona kita. Kemudian saudara, waktu di Yohanes dikatakan, di Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-14, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Yesus harus ditinggikan." Tahu apa yang terjadi di padang gurun pada waktu itu? Orang Israel berontak kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Musa, "Dirikan ular dari tembaga. Barang siapa yang dipatuk ular karena pemberontakan itu, barang siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia akan sembuh." Begitu juga kita saudara, waktu kita mulai melihat Yesus, segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita akan hilang. Tahu kenapa? Di Ibrani pasal 12 ayat 1 katakan, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita." Dan bagaimana kita melakukannya? Ayat yang kedua dikatakan, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus." Dan di Matius 11 ayat 28, Yesus juga memanggil kepada kita, "Datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi saudara, pesan minggu ini adalah mari kita terpesona dengan Kristus. Gimana caranya kita terpesona dengan Kristus? Mari kita lebih sering menceritakan Yesus dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami penyakit saudara, mari kita mulai ceritakan Yesus kepada penyakit kita. Mulai kita ceritakan Yesus kepada gunung-gunung kita, kepada masalah kita. Amin. Sehingga kita akan mengalami hidup yang lebih daripada pemenang. Makanya Paulus katakan, "Karena itu aku lebih daripada pemenang." Kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Mari kita layangkan pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga Yesus juga mengatakan, "Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum." Dan bahkan di Matius katakan, "Janganlah kamu khawatir dan berkata." Sering juga kita khawatir, itu sangat alami. Tapi saudara, waktu saudara khawatir, jangan omongkan itu. Karena kebenaran, karena iman berkata, jangan katakan. Jadi saudara, waktu saudara khawatir, saudara mulai memandang kepada Tuhan. Mulai perkatakan Yesus dalam hidup saudara. Saudara mengalami kekurangan, perkatakan Yesus kepada dompet saudara. Saudara mengalami sakit dalam tubuh saudara, perkatakan Yesus dalam tubuh saudara. Saudara menghadapi masalah apapun itu, perkatakan Yesus. Jangan biarkan hal yang negatif itu saudara ucapkan. Amin. Sehingga yang terakhir yang saya mau share di Filipi 4 ayat yang ke-8, kalau tidak salah dikatakan, "Jadi semua akhirnya pikirkanlah semuanya itu." Apa yang dipikirkan? Semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu.
Dan kalau kita pikirkan semuanya itu saudara, saudara menjadi orang yang paling berbahagia di bumi ini. Saudara sudah punya Yesus, dan biarlah kita semua mengalami Yesus dan terpesona karena Yesus. Amin. Dan pada pagi hari ini juga saya ingin berdoa bagi semua jemaat yang beribadah di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biarlah tiap hari, tiap saat Tuhan, kami semakin terpesona oleh karena Engkau. Engkau yang membelah Laut Merah waktu tidak ada jalan bagi orang Israel. Engkau yang membuat banyak mujizat. Engkau yang membuat perkawinan di Kana merubah air menjadi anggur. Engkau yang merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Waktu Engkau beri makan 5.000 laki-laki, mereka kekurangan, tapi Engkau buat kekurangan itu menjadi kelimpahan. Engkau bisa menjadi segala sesuatu seperti yang kami butuhkan. Biarlah kami selalu terpesona oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati jemaat kami semua. Engkau memberkati segala pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Engkau yang menjaga dan Engkau yang memelihara kami. Dan kami ada sampai saat ini karena pemeliharaan Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau sudah buat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin.